Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum ibadah, ikutin yuk panduan untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Yang pertama, pastikan kuota internet tersedia dan sinyal dalam kondisi stabil. Yang kedua, siapkan Alkitab dan alat tulis kamu untuk mencatat dan mengerjakan aktivitas. Yang ketiga, berpakaian yang rapi seperti kamu ke gereja atau ke IMPA. Yang keempat, adik-adik harus duduk yang rapih dan manis seperti ke gereja atau ke IMPA. Dan yang terakhir, jangan lupa bersaat teduh sejenak sebelum mengikuti ibadah IMPA secara online. Nah, itu dia semua panduan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Kak If harap adik-adik di rumah tetap sehat, penuh semangat, dan tetap sukacita. Nah, pagi ini Kak If nggak sendiri, Kak If ditemenin sama dua kakak kita yang cantik-cantik. Yang pertama ada Kak Moren dan juga Kak Cynthia. Nah, kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Kita ulang 2 kali. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Yuk kita nyanyi sama-sama. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah. Tapi sebelumnya kakak ajak adik-adik untuk mempersiapkan hati dan juga Alkitab serta Kidung Cerianya ya. Kita akan menyanyi sama-sama dari Kidung Ceria nomor 20, Bapa di Sorga Mengasihiku. Adik-adik, mari kita berdiri. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, mari kita doa pembukaan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi ini Tuhan Yesus sudah menjaga kami, mengingatkan kami untuk bersama-sama kami ikut ambil bagian dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua, kakak layan yang akan melayani dan juga adik-adik layan yang ada di rumah. Tuhan Yesus berkati agar semuanya boleh beribadah dengan baik. Tuhan Yesus berikan adik-adik konsentrasi yang baik, agar adik-adik boleh jadi anak-anak Tuhan yang manis dan beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah ini dari awal sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus, amin.
Adik-adik, kita akan masuk dalam litani pujian. Litani pujian pagi ini terambil dari kitab Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai 9. Kakak akan membaca ayatnya yang tercetak keluar dan adik-adik di rumah membaca ayat yang tercetak ke dalam ya. Mari bermazmur. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Moren dan Kak Cynthia nanti, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 135 bait yang pertama dan yang kedua, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah tantangan, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Adik-adik siapkan Alkitabnya? Sudah? Oke, sekarang mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan Yesus kalau pada sampai saat ini Tuhan masih memberkati kami, menyertai kami ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh sehat senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Bapa, sebentar kami akan membaca sedikit dari firman-Mu. Biarlah apa yang boleh disampaikan oleh Kakak Layan boleh juga diterima dengan baik oleh adik-adik Layan di rumah ya Bapa. Tuhan juga boleh berikan hikmat-Mu ya Bapa kepada kami yang akan menyampaikan. Biarlah apa yang kami sampaikan boleh dapat seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Nah, pembacaan Alkitab kita pada minggu ini terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-50 ayat 4 sampai 6. Kak Moren dan Kak Cynthia akan baca berbalasan. Adik-adik boleh baca juga di rumah ya. Mari kita mulai. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Adik-adik tahu nggak firman Tuhan yang tadi kita baca itu bercerita tentang apa ya? Ada yang tahu? Firman Tuhan yang tadi kita baca bercerita tentang penderitaan bangsa Israel yang berada di pembuangan di Babel. Adik-adik tahu nggak kenapa ya bangsa Israel itu berada di Babel? Bangsa Israel dibuang ke Babel karena mereka dihukum atas kesalahan mereka. Apa ya kesalahan mereka? Adik-adik lihat. T A T. Apa ya?
Ya, karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Taat itu apa ya? Ada yang tahu artinya taat? Taat itu artinya patuh dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, bangsa Israel ini merupakan bangsa pilihan Tuhan. Mereka ini kesayangannya Tuhan, tetapi sayangnya mereka tidak patuh sama Tuhan. Mereka tidak melakukan kehendak Tuhan, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Allah, Allah juga menginginkan kita untuk taat kepada Allah. Contohnya apa sih kalau kita taat kepada Allah? Ada yang bisa bantu Kak Cynthia untuk menjawab? Ya, benar. Taat kepada Allah artinya kita harus patuh dan melakukan kehendak Allah. Contohnya apa aja sih? Salah satu contohnya adalah, adik-adik lihat ini gambar apa? Ini adalah gambar seorang ibu dan anaknya. Nih contohnya. Kalau mama bilang kita harus belajar, ya kita harus belajar. Nah, sekarang adik-adik coba. Adik-adik sekarang di rumah belajarnya daring. Nah, kalau dikasih tugas sama guru, kadang-kadang nggak mau langsung dikerjain, maunya nanti. Nah, kalau adik-adik tumpuk terus tugasnya, akibatnya apa? Tugasnya makin banyak. Jadi, tugasnya makin tercecer. Jadi marah-marah sama mama, aduh tugas aku belum selesai nih. Padahal harusnya sudah harus dikumpulkan. Nah, kemudian setelah itu, nih gambar apa ya ini? Seorang anak dan ayahnya. Biasanya kita kalau di rumah suka main, kadang-kadang sampai lupa waktu, mainnya juga jauh. Papa mama kita bilang, jangan main jauh-jauh ya, tapi apa yang kita lakukan? Kita mainnya jauh, kadang-kadang sampai nyasar. Kalau kita nyasar, akibatnya apa? Kita nggak bisa pulang. Nah, itulah adik-adik kalau harus mendengarkan nasihat orang tua. Setelah itu, apa ya ini? Membantu mama dan papa di rumah. Kita sebagai anak, kita juga wajib menolong orang tua kita di rumah untuk melakukan hal-hal yang di rumah. Contohnya nih, seperti menyapu, mengepel, dan yang lainnya. Nah, setelah mendengarkan apa kata orang tua, mematuhi kata orang tua, ada hal yang lebih penting sebagai anak-anak Allah. Nah, adik-adik bisa lihat gambar ini? Ya, gambar ini bilang, baca kitab suci, berdoa setiap hari. Nah, itu tugas kita sebagai anak-anak Allah. Kita harus berdoa, kita harus rajin membaca Alkitab, dan kita harus rajin impa. Ayo, di sini siapa yang kalau disuruh impa? Disuruh impa sama mama papanya, tapi bilang, nanti aja mah, nanti aja pak. Kira-kira itu menunjukkan sikap anak-anak Allah nggak ya? Ayo, tentu saja tidak. Nah, ini tugas kita sebagai anak-anak Allah. Harus rajin berdoa, harus rajin baca Alkitab, dan juga melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Karena apabila kita hidup sebagai anak-anak Allah, kita senantiasa merasakan pertolongan Tuhan. Nah, ayo adik-adik, mari kita menjadi anak-anak Allah, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengar cerita tentang bangsa Israel yang akan dibebaskan dari tawanan bangsa Babel. Nah, sebelum kita masuk ke cerita, Kamoren mau kasih tunjuk ini dulu. Adik-adik tahu ini apa? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Taat. Nah, siapa yang suka tidak taat sama mama papa di rumah? Atau yang tinggal sama oma atau opanya? Siapa yang suka tidak taat? Ayo, kalau misalnya lagi main games, disuruh makan, disuruh mandi, jawabnya, iya mama nanti dulu, iya sebentar lagi, enggak aku nggak mau makan, aku nggak lapar.
Terus ketika disuruh mengerjakan PR atau belajar, adik-adik saking malesnya adik-adik bilang, enggak kok, enggak ada PR, udah dulu ya Ma, aku mau lanjut main gamesnya lagi. Ternyata pada saat besok ke sekolah dihukum sama gurunya karena adik-adik tidak mengerjakan PR. Terus kalau misalnya adik-adik malas mandi, adik-adik badannya gatal-gatal. Terus kalau misalnya adik-adik malas makan, adik-adik bisa sakit perut. Nah, menyedihkan kan kalau hidupnya seperti itu? Sama seperti bangsa Israel. Mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Mereka hidup untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Mereka tidak ingat apa yang Tuhan perintahkan. Mereka hanya melakukan segala sesuatunya sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Nah, akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan cara menjadikan mereka tawanan pada bangsa Babel. Ketika mereka sedang menjadi tawanan Babel, mereka teringat akan Tuhan Allah. Mereka memutuskan untuk bertobat dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan mereka lagi. Akhirnya mendengar hal itu, Tuhan Allah mengirimkan hambanya untuk menyelamatkan umat Israel. Hamba Tuhan itu harus memiliki lidah seorang murid dan telinga yang tajam seperti seorang murid. Seorang murid itu harus dapat mengeluarkan kata-kata yang dapat bermanfaat bagi orang lain dan juga telinga yang tajam untuk mendengar perintah dari guru dan orang tua. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah juga mau kita menjadi hambanya. Gimana sih Kak caranya supaya kita bisa jadi hamba Tuhan yang baik? Dengan cara rajin untuk berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan yang pasti mendengarkan perintah Tuhan Yesus dan juga orang tua. Di rumah juga adik-adik bisa kok jadi hamba Tuhan, nggak harus adik-adik menyelamatkan orang lain dengan adik-adik melakukan hal-hal yang baik di rumah, seperti rajin berdoa, membaca firman sebelum atau sesudah bangun tidur, membantu orang tua di rumah, membereskan mainan setelah adik-adik memainkannya. Itu adik-adik sudah belajar untuk jadi hamba Tuhan. Tuhan juga sudah cukup bangga dan senang jika adik-adik bisa melakukan hal-hal yang baik. Nah, kiranya adik-adik dapat menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, pagi ini kita akan membuat aktivitas. Alat-alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah kertas yang polos, boleh berwarna ataupun yang putih. Kemudian ada pita, ada gunting, ada krayon, dan ada pembolong kertas. Pagi ini kita akan membuat pembatas Alkitab. Pertama, adik-adik siapkan bahannya, kemudian adik-adik potong kertasnya sesuai dengan pola yang adik-adik inginkan. Di sini Kak Cynthia punya pola bunga, bebek, dan ikan. Adik-adik juga boleh mencoba pola-pola yang lain. Di sini juga ada pola persegi panjang seperti ini. Nah, setelah semua bahannya adik-adik potong sesuai dengan pola, adik-adik boleh buat seperti ini. Adik-adik menuliskan kata taat di setiap pola yang adik-adik bikin. Adik-adik boleh pilih salah satu aja ya. Nah, setelah adik-adik tulis di polanya taat, adik-adik boleh mewarnai. Untuk kelas TK dan kecil, boleh hanya diwarnai saja. Ya, untuk anak kelas tanggung, tugasnya sama, hanya bedanya di sini ada tulisan. Nah, adik-adik kelas tanggung membuat pola yang sama, dengan ditambahkan tulisan di belakangnya, mulutku memuliakan Tuhan, telingaku mendengar suara Tuhan, pakai diriku untuk menjadi saluran berkat-Mu. Itu aja Kak Cynthia. Oke, setelah adik-adik buat, jangan lupa difoto ya, terus di-share kepada kakak-kakak layannya. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan.
Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Saat ini juga kami mau berdoa ya Bapa untuk gereja dan pelayanannya ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini ya Bapa, ibadah dan serta pelayanannya dalam gereja kami masih tetap berlangsung ya Bapa. Meskipun merasa ada yang kurang ya Bapa, karena kami harus ibadah di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap hadir. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan boleh senantiasa memberkati gereja kami ya Bapa. Tuhan boleh berkati para pendeta, presbiter yang bertugas ya Bapa. Saat ini juga ada tim streaming juga ya Bapa, di mana mereka juga harus bekerja ya Bapa, turut ambil bagian dalam ibadah kami ya Bapa. Tuhan, berikan mereka berkat-Mu ya Bapa yang berlimpah, kesehatan, kekuatan ya Bapa dalam mereka menjalani tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan di gereja ini ya Bapa. Biarlah gereja kami juga boleh menjadi saluran berkat ya Bapa di tengah-tengah masyarakat di sini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga boleh berkati terutama pada kakak-kakak layan, PA. Tuhan juga boleh berkati mereka, berkati keluarga mereka juga ya Bapa. Biarlah Tuhan juga boleh senantiasa menyertai mereka ya Bapa. Begitu juga dengan adik-adik pelayan kami di rumah ya Bapa, beserta juga dengan mama papanya, oma opanya di rumah ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati mereka, berikan mereka berkat-Mu ya Bapa, berikan mereka juga hikmat-Mu ya Bapa, sehingga mereka juga boleh senantiasa tak putus ya Bapa dalam ibadah online-nya ya Bapa, setiap hari Minggu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan gereja dan pelayanan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami agar mereka sehat selalu, panjang umur, dan berkatilah pekerjaan orang tua kami agar bisa menjadi saluran berkat bagi sesama, dan jaga dan lindungi orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, ibu dan bapak kami, dan teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan Yesus, tolonglah dan berkati obat-obat yang diminum dan berkati makanan dan minumannya, sehingga oleh kuasa Tuhan Yesus saudara-saudara kami disembuhkan. Beri semangat dan limpahkan rezeki agar saudara-saudara kami dapat berobat. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau tahu di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan sedang terjadi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan, Engkau mau datang, Engkau mau lawat bangsa kami, Engkau tolong bangsa kami ya Tuhan, biarlah bangsa kami ini Tuhan boleh keluar dari pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau berkati seluruh aparatur yang berada dalam negara kami, untuk Bapak Presiden, untuk Wakil Presiden, untuk Menteri, sampai untuk staf yang paling bawah. Kiranya Tuhan Engkau berkati mereka, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam negara kami, agar dapat berjalan dengan baik. Tuhan, Engkau mau lawat negara kami, bangsa kami Tuhan, agar dapat menjadi bangsa yang adil dan bangsa yang makmur ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Allah.
Doa yang kami naikkan ini jauh daripada sempurna. Kau sempurnakan dengan doa yang kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam persembahan. Adik-adik siapkan ya persembahannya. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 256 bait yang pertama dan ketiga, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk menjadi hamba Tuhan, ada 3 hal yang harus kita lakukan, yaitu mulut untuk memuliakan Tuhan, telinga untuk mendengar suara Tuhan, dan diri kita harus menjadi berkat bagi semua orang. Adik-adik kakak undang berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 289, bait yang pertama, ketiga, dan yang keempat. Yesus kawan anak-anak juga kawanku, bimbingan yang ku Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan, apa yang kami dengar, apa yang kami boleh baca tadi, biarlah itu boleh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berkati kami dalam seminggu ini ya Tuhan, biar minggu depan kami boleh dapat
beribadah kembali bersama dengan teman-teman kami melalui online. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa